Anda kembali di Ayu Sore pemirsa, gencatan senjata Israel Hamas diisi dengan saling tuding. Kedua kubu saling menyalahkan atas pelanggaran gencatan senjata di jalur Gaza. Tel Aviv, Israel dan Hamas saling mengeluhkan adanya pihak yang tidak mematuhi kesepakatan. Di sisi Israel, Tel Aviv menuding Hamas tidak mengikuti perjanjian penyerahan jenazah semua sandera. Sementara dari sisi Hamas menilai Israel melanggar gencatan senjata dengan melepas tembakan yang menewaskan setidaknya 24 orang. Namun Israel belum menanggapi tuduhan tersebut. Berdasarkan kesepakatan, gencatan senjata berlaku sejak 10 Oktober 2025 di mana Hamas harus menyerahkan total 48 sandera yang terdiri dari 20 sandera hidup dan 20 sandera yang tewas. Hamas telah menyerahkan 20 sandera hidup dan imbalannya Israel membebaskan 1.968 tahanan pada Senin 13 Oktober lalu. Hamas sendiri baru menyerahkan 9 jenazah sandera, namun Israel mengklaim satu diantaranya bukanlah sandera. Israel menyatakan Hamas masih harus mengembalikan 19 jenazah lagi. Sementara Hamas kesulitan mencari jenazah sandera karena jasad sandera tertimbun reruntuhan bangunan di jalur Gaza. Mereka pun harus membutuhkan waktu mencari dan menggali puing-puing reruntuhan. Pertikaian penyerahan jenazah sandera berpotensi menggagalkan gencatan senjata Gaza dan elemen-elemen lainnya yang belum terselesaikan. Persoalan perlucutan senjata Hamas dan tata kelola Gaza di masa depan pun berpotensi gagal diselesaikan. Israel dan Hamas saling tuding atas pelanggaran gencatan senjata di jalur Gaza. Untuk membahas lengkapnya kami telah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat sore Ibu Dina, apa kabarnya? Selamat sore Mbak Diandra, baik, terima kasih. Baik, Bu Dina, Israel dan Hamas sekarang saling tuding atas pelanggaran gencatan senjata. Apakah ini berpotensi mencederai kesepakatan perdamaian yang saat ini tengah berlangsung, Bu? Ya, pertama posisi kedua pihak ini sebenarnya tidak simetris ya. Yang satu adalah pejuang kemerdekaan, orang-orang yang sudah 77 tahun dijajah, sudah sejak 2006 itu wilayah mereka diblokade darat, laut, udara oleh Israel dan secara berkala itu dibombardir oleh Israel. Sementara di satu pihak itu ada Israel dengan segala persenjataan yang dimilikinya, dengan suplai logistik yang terus-menerus dikirim oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, sehingga situasinya di sini sebenarnya Israel tidak punya hak untuk menyatakan bahwa Hamas melanggar gencatan senjata. Justru kalau dilihat situasinya tadi juga sudah diberitakan, Hamas bukannya tidak mau mengembalikan jasad sandera Israel ya, tapi kan memang ada kesulitan untuk mengevakuasi karena tertimbun reruntuhan, dan Israel tidak membuka peluang untuk masuknya alat-alat berat masuk ke dalam Gaza, masih diblokade. Bahkan kemudian Israel itu menjadikan situasi ini alasan untuk tidak mengizinkan makanan masuk ke dalam. Jadi sangat terlihat bahwa ini Israel memang tidak punya itikat baik ya untuk mematuhi isi perjanjian yang sudah diupayakan ya oleh Trump dan negara-negara Timur Tengah. Donald Trump bilang, Bu, kalau dua belah pihak ini cari masalah, ia akan turun tangan. Tanggapan Ibu seperti apa? Nah, ini perspektif yang dipakai Donald Trump ini yang salah kaprah ya. Kan seolah-olah ini dua pihak yang setara, ini yang jadi masalah selama ini. Kenapa kok perdamaian, tanda kutip ya, perdamaian kok nggak bisa terus terjadi, berbagai upaya negosiasi kok gagal terus ya, karena memang langkah awal atau perspektif awal ketika Amerika Serikat berusaha mendamaikan, tanda kutip, dia selalu memandang bahwa Israel itu adalah negara yang sedang terancam keamanannya oleh Hamas. Sehingga dia mengancam Hamas ya, jangan bikin masalah loh. Yang bikin masalah kan sebenarnya Israel. Harusnya Israel yang dengan segala power yang dia miliki, dengan segala senjata yang dia miliki, dia tuh tidak boleh memblokade Gaza seperti sekarang, tidak boleh menduduki Gaza seperti sekarang kan gitu ya. Nah, selama yang berusaha mendamaikan itu adalah Trump atau Presiden Amerika Serikat yang sangat bias sejak awal dan bahkan juga ikut serta terlibat dalam genosida Gaza 2 tahun terakhir ini ya, kita tidak bisa berharap bahwa akan tercapai perdamaian yang sustainable. Yang namanya perdamaian itu kan ada dua jenis ya. Ada peace, negative peace, ada positive peace. Maksudnya apa negative peace? Ya sementara tidak ada tembak-menembak, seolah-olah selesai. Tapi
ketika ketidakadilan masih terus berlanjut, genosida dan kejahatan yang dilakukan Israel masih terus berlanjut, ya pasti akan muncul lagi kekerasan. Yang diharapkan oleh dunia dan juga pastinya oleh bangsa Palestina sendiri adalah positifis, yaitu perdamaian yang berkelanjutan. Artinya apa? Segala akar permasalahan itu harus diselesaikan, yaitu apa? Pendudukan Israel, genosida Israel harus dihentikan, makanan harus dibolehkan masuk secara leluasa, dan Israel harus keluar sepenuhnya dari jalur Gaza, dari tepi barat. Kita juga bicara Palestina, kita juga bicara tepi barat, dan dari Yerusalem Timur. Baik, kalau misalnya kita bicara soal bantuan sendiri, Bu, ini bantuan kemanusiaan. Beberapa hari lalu kami melihat ada warga, bahkan bukan pasukan IDF, warga Israel, warga pendudukan di sana, yang menghalangi truk-truk bantuan kemanusiaan agar tidak lewat begitu di perbatasan atau di persimpangan Sharm Kalom. Nah, menurut Ibu, bahkan ini seperti mendarah daging dari warga-warga Israel sendiri, bahwa mereka sangat tidak mau bantuan kemanusiaan ini masuk ke Gaza. Lantas harus seperti apa nih, Bu? Ya, ini juga masalah besar juga ya. Jadi di dalam negeri Israel sendiri, dari berbagai polling itu memang sebagian besar masyarakat di sana itu mendukung ya berlanjutnya genosida di Gaza. Kenapa? Karena mereka merasa jalur Gaza itu adalah tanahnya mereka. Nah, jadi mereka itu juga korban doktrin-doktrin yang salah ya, menganggap bahwa itu adalah tanah mereka, warisan leluhur dan lain-lain. Upaya orang-orang sipil atau masyarakat Israel untuk menghalangi masuknya bahan bantuan ke Gaza itu bukan hanya akhir-akhir ini saja ya. Sejak awal tuh mereka sudah seringkali melakukan itu, bahkan menghancurkan bahan makanan yang sebenarnya dikirim untuk orang-orang Gaza yang kelaparan. Nah, sehingga pertanyaannya memang pertanyaan besar sekarang ini, gimana caranya mendamaikan satu pihak punya hak untuk meraih kemerdekaannya gitu kan, tapi satu pihak masih terus ingin menjajah dan ingin melanjutkan genosida kepada pihak lain, yaitu Israel. Nah, sekarang pertanyaan ini harusnya dijawab oleh negosiator, mediator yang ada di tengah harusnya melihat siapa yang salah, siapa yang benar. Gitu loh. Jadi nggak bisa menganggap ini dua pihak setara terus kita suruh mereka rukun, nggak bisa. Dalam pengadilan pun juga kan dicek dulu ini siapa yang salah, siapa yang benar. Dan untuk kasus Israel Palestina ini pengadilannya kan sudah ada ya. Pengadilannya sudah berjalan dan vonisnya sudah ada. Israel harus keluar dari tepi barat, Yerusalem Timur, dan jalur Gaza. Artinya Israel yang salah, nggak boleh dia ada di Gaza lagi gitu kan. Dan upaya-upaya yang mengarah pada genosida, misalnya membombardir sudah jelas, kemudian menutupi jalur makanan, itu adalah pelanggaran terhadap hukum internasional, dan Mahkamah internasional sudah mengeluarkan vonis. Israel harus menghentikan semua itu. Nah, sekarang pertanyaannya siapa yang bisa menghentikan Israel? Siapa yang bisa membuat Israel tidak lagi melanjutkan kejahatan kemanusiaannya di Gaza? Nah, itu memang seharusnya tentu PBB, tapi kita lihat PBB tidak berdaya, artinya tanggung jawabnya akhirnya pindah kepada masyarakat sipil ya. Kita semua masing-masing di berbagai negara itu perlu bergerak ya, untuk meminta kepada pemerintah kita masing-masing untuk memberikan tekanan yang bisa dilakukan sekeras mungkin kepada Israel. Baik, terima kasih Ibu Dina sudah bergabung dengan Ayu Sore, Ibu. Salam sehat selalu. Terima kasih. Pemirsa, seminggu kesepakatan Israel-Hamas berlaku, nyatanya masih terdapat tindakan provokatif dari tentara militer Israel. Selain itu, tindakan penduduk ilegal pun mulai meresahkan warga Gaza. هذا الفلسطيني نزيح حامد من سلواد طبعا حاليا هو قاعد وموجود هون والمستوطنين. Di kawasan tepi barat Palestina, seorang warga hanya bisa duduk dengan menatapi kebun zaitunnya tepat di desa Kober, Ramallah bagian utara. Dirinya tidak bisa memanen kebun zaitunnya karena tentara Israel mencegah pemilik tanah mengakses pohon-pohon mereka. Usai viral, jurnalis yang ingin merekam panen zaitun pun mendapat aksi teror dari para tentara Zionis. Tentara Israel melemparkan granat setrum ke arah jurnalis. Di sisi lain, warga Gaza juga mendapatkan serangan dari penduduk ilegal di kota Siliwat, Ramallah bagian timur laut. Sekelompok orang menyerang ambulan dan petani. Aksi ini pun direkam warga dari dalam ambulan.
Gencatan senjata berlangsung tak membuat warga Palestina terbebas dari ancaman serangan. Seorang pemuda Palestina ditembak oleh pasukan pendudukan Israel yang diduga penduduk ilegal di kota Kabatia, Jenin Selatan. Pemuda tersebut pun terluka. Aksi meresahkan baik dari tentara Israel dan penduduk ilegal pun kini kerap dialami warga Palestina yang seharusnya menjalani gencatan senjata dari tentara Israel dan Hamas.